Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Yosi Oktavioni, NIM A11 2019 11808. Di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma Dijkstra, yaitu mencari lintasan terpendek dari A ke F. Langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu dari A, B, C, D, E, dan F. Langkah kedua, kita tulis di kolom A ini 0, dan B, C, D, E, dan F kita tulis infinity seperti ini. Selanjutnya, kita tulis A di kolom sebelah sini. A menghasilkan dua output, yaitu A ke B dan A ke C. A ke B menghasilkan 4, kita tulis di kolom B 4 di sini. Selanjutnya, A ke C menghasilkan 2, kita tulis 2 di kolom C. Karena 4 lebih besar dari 2, maka kita tulis C di bawah A. A ke C. C menghasilkan 3 output, yaitu CB, C ke D, C ke E. Yang pertama, C ke B menghasilkan output 1 ditambah hasil output yang terkecil sebelumnya, yaitu 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kita tulis di kolom B. Selanjutnya, C ke D. C ke D menghasilkan output 8. 8 ditambah output sebelumnya yang paling terkecil, yaitu 2. 8 tambah 2 menghasilkan 10. Kita tulis di kolom D, yaitu 10. Lalu C ke E. C ke E menghasilkan output 10. 10 ditambah output paling terkecil di A, yaitu 2, menghasilkan 12. Kita tulis di kolom E 12. B, D, dan E. Dari hasil output tersebut yang paling terkecil adalah di B, angka 3. Maka kita tulis kolom B di bawah C. Kita tulis B di sini. B menghasilkan 2 output, yaitu BD dan BC. Karena di aturan algoritma Dijkstra tidak boleh kembali, maka kita hitung saja dari B ke D. B ke D menghasilkan 5. 5 ditambah dari hasil output C yang paling terpendek, yaitu 3, maka 5 ditambah 3 menghasilkan 8. Kita tulis di kolom D sini. Karena menghasilkan 1 output, maka kita tulis saja D di bawah B sini. Di D menghasilkan 3 output, yaitu C, DC, DE, dan DF. Karena di aturan di algoritma Dijkstra tidak boleh kembali, maka yang kita hitung adalah output DE dan DF. D ke E, yaitu panjangnya hasil output 2. 2 ditambah 2 ditambah hasil output terpendek dari B, yaitu 8. 8 ditambah 2 menghasilkan 10. Maka kita tulis angka 10 di kolom E. Sini. Lalu D ke F, yaitu hasil output panjangnya 6. 6 ditambah 8 menghasilkan angka 14. Karena di antara E dan F yang paling kecil adalah 10, yaitu di kolom E, maka kita tulis E di bawah D di sebelah sini. E menghasilkan output hanya 1 saja, yaitu ke F. E ke F 3, maka 3 ditambah hasil output sebelumnya yang paling terpendek di D, yaitu 10. 10 ditambah 3 menghasilkan 13. Kita tulis di kolom F 13 ini.
Lalu F kita tulis kembali di sebelah kolom sini, di bawahnya E. Langsung kita turunkan saja di bawah, yaitu angka 13. Jadi, lintasan terpendek A ke F adalah 13. Jadi, lintasan terpendek dari A ke F adalah A ke C, B, D, E, F, dengan bobot minimum adalah 13. Jadi lintasan terpendek dari A sampai F adalah A, C, B, D, E, F dengan bobot minimum 13. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Fitriani dari program studi Teknik Informatika NIM A11 2019 1221. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Cari lintasan terpendek dari F ke B. Pertama-tama buat tabel seperti ini. Jumlah kolom sama pada titik yang ada di soal. Lalu tulis 0 pada kolom titik awal. Titik awalnya adalah F, kita tulis 0. Lalu kita lingkari, karena 0 titik terpendek dari baris pertama. Ini harusnya tidak terhingga, tapi saya kosongin saja. Setelah itu F menjadi titik terpendek, kita tulis di kolom sebelah kiri F. Setelah itu kita lihat F mempunyai 2 jalur, yaitu jalur F ke E sama dengan 8. Lalu kita lihat F ke A sama dengan 10. Karena jalur F ke E yang terpendek 8, kita lingkari. Kita lingkari 8. Setelah itu kita lihat lintasan yang terpendek 8 adalah E. Kita tulis E di kolom sebelah kiri. Setelah itu kita lihat E mempunyai 2 lintasan E ke C E ke C sama dengan E ke C sama dengan 1 ditambah lintasan terakhirnya adalah 8. Jadi 1 ditambah 8 sama dengan 9.
Lalu kita lihat, ini kita ubah jadi F, E, C sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian F, E, D sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kita tulis FED ini 14, terus FEC 9. Kita lingkari 9 karena lintasan terpendeknya 9. Kita lingkari. Lalu karena lintasan terpendeknya 9, kita tulis C di kolom sebelah kiri. Setelah itu kita lihat C ada berapa lintasan. C ada 2 lintasan. C ke B, C ke B sama dengan 3 ditambah lintasan terakhirnya 9, lintasan terpendek terakhir 9 sama dengan 12. Lalu C ke A sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kita isi C ke B 12, lalu ini 11. Ini 10-nya diturunin karena tadi tidak ada lanjutannya. Ini 14 juga kita turunkan. Terus lintasan terkecilnya ini 12, maaf. 13, maaf. 13. Lintasan terkecilnya adalah 12. Kita lingkari 12. Kita lingkari 12. Karena lintasan terpendeknya 12 di B, kita isi kolom sebelah kiri B. Lalu kita lihat B itu punya lintasan berapa arah? B itu punya 3 lintasan. Punya 3 lintasan. B ke A 7 ditambah lintasan terakhirnya 12, lintasan terpendek terakhir 12, jadi sama dengan 19. B sampai C B ke C 3 ditambah 12 sama dengan 15. Lalu B ke D, B ke D sama dengan 5 ditambah 12, 5 ditambah 12 sama dengan 17. D nya kita isi, C nya jadi 17. A nya menjadi 19.
ke C nya 15. Karena karena nilai terpendeknya di 15, maka kita lingkari 15. Karena sudah mencapai titik terakhir adalah ke B, karena yang diminta adalah F ke B, maka yang terakhir adalah B. Jadi jalur terpendek F ke B sama dengan F FE C B kemudian C F E C B C. Setelah itu bobot minimumnya adalah 15. Selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiku Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 untuk mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini lintasannya itu yang kita cari dari A ke E, yaitu dari A ke E. Pertama kita buat tabel dulu. Yang isinya titik-titiknya A, B, C, D, E, F. Nah, lalu kita beri nilai 0 untuk titik awal, yaitu di A. Lalu untuk B, C, D, E, F kita kosongkan saja. Lalu kita masukkan A di sini di kolom pertama baris kedua. Lalu kita lihat di gambarnya. Di sini ada 3 lintasan, yaitu lintasan A ke B, lalu lintasan A ke C, dan lintasan A ke F. Di sini kita tulis dulu bobotnya. A ke B itu 7, lalu A ke C itu 4, lalu A ke F itu 10. Nah, di sini kita beri tanda nilai yang terkecil karena yang kita cari adalah lintasan terpendeknya. Jadi nilai terkecil itu ada pada baris A kolom C, yaitu bobot 4, yang bobotnya bernilai 4. Kita beri tanda dulu, kita kasih warna orange. Lalu kita tulis di sini C. Lalu kita sudah sampai di sini, kita berada di titik C. Pada titik C ada dua lintasan, C ke B dan C ke E.
Nah, C ke B dan C ke E. Lalu sama seperti tadi, kita tulis dulu bobotnya. C ke B itu 3 dan C ke E itu 1. Nah, di sini untuk melihat, untuk membandingkan mana nilai terkecil, kita tidak bisa langsung membandingkan, tetapi kita harus menambahkan dengan bobot yang sudah kita tandai tadi. Yang sudah kita tandai adalah 4, berarti 3 ditambah 4 yaitu 7, dan 1 ditambah 4 yaitu 5. Nah, di sini baru kita bisa melihat mana yang terkecil, dan bobot yang terkecil yaitu ada di baris C kolom E yang memiliki bobot 5. Jadi kita tandai dulu. Nah, terus kita kasih nilai, kita kasih titik E di sini di shortcutnya. Nah, lalu untuk angka 10 ini kita turunkan saja karena tidak ada hubungannya lagi. Nah, jadi lintasan terpendek dari A ke E, lintasan terpendek dari A ke E itu ACE dengan bobot minimum sebesar 5. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, saya Fariza Nandita. Saya akan menjelaskan soal dari algoritma Dijkstra. Soalnya yaitu cari lintasan terpendek dari F ke D. Ya, dari F ke D itu berarti misalnya nih pertama A, B, C sampai H. Nah, kalau F berarti yang diisi F sama dengan 0 itu cuma F aja, yang lainnya kosongin atau diisi infinity. Nah, setelah itu yang ada isinya ini langsung mulai ke tabel pertama yaitu F. F ke A itu jaraknya 20. F itu apa? F ke A, F ke G, F ke E. Jadi 20 ke FA, 15 ke E, G-nya cuma 3. Nah, yang lainnya diisi infinity atau kosongin aja. Nah, setelah itu mencari yang terkecil. Angka terkecil yaitu angka 3. 3 itu berada di G. Jadi G langsung turun ke bawah. Habis F itu G. Karena yang terkecil itu di G. Nah, setelah itu turun, 20-nya turun. Nah, untuk G itu ke B. Jadi F GB sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Untuk G ke C itu hanya menggunakan FGC. FGC. Jadi 3 ditambah 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus ke E itu hanya 15. 15 berarti jawabannya FGE. FGE itu berarti 3 ditambah 16 sama dengan 19. Nah, untuk F ke H, untuk F ke H, G ke H berarti menggunakan FGCH. FG, GC itu 5 ditambah C ke H berarti
5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, untuk angka terkecilnya yaitu 5. 5 itu berada di C. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu C. C itu 20 turun. Nah, 12-nya juga turun. Ya, ini kan udah ada hasilnya. Jadi, kosongin saja. Nah, kalau untuk 10 plus 5 berasal dari C ke D. Berarti D, C, H. D, C, H. D, C, H. D, C, H itu 10 tambah 5, 15. Nah, untuk yang C ke E itu mending turun aja 19. Nah, kalau tidak segaris isi aja 0 atau infinity. Nah, untuk mencari H itu yang H berarti C ke H. C ke H berarti G C H. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, mencari angka terkecil dari ini yaitu 7. Nah, berarti 7 double ke H. Nah, berarti isi ke bawah. H berarti 20 itu turun, 12-nya turun. Nah, ini beda lagi. H ke D. H ke D, yaitu menggunakan rumus CDH. CDH itu 11, 10 tambah 1. 10 tambah 1. 10 tambah 1. Terus 19-nya turun. Jika tidak segaris isi aja, kosongin atau infinity. Nah, berhubung tidak ada lagi, berarti angka yang terkecil yaitu D. Langsung D, karena F ke D, berarti yang terakhir D sama dengan D-nya turun ke bawah. D tetap 20 turun. Hasilnya berhubung sama semua, jadi udah mentok sampai 20 saja. Nah, jadi lintasan terpendek dari F ke D yaitu F, G, G, C, C, H, H, D. Jadi F ke G itu 3, G ke C itu 2, C ke H itu 5, H ke D itu 1. Sama dengan totalnya 11. Jadi hasilnya jarak lintas F ke D yaitu 11. Terima kasih dan sekian. Maaf jika ada salah kata.